Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Osama Mangkuluhur, PM 2021 4350 1251, mahasiswa semester 8, semester akhir, Universitas Indraprasta PGRI, jenjang strata 1 atau S1, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemokan aplikasi yang sudah saya buat guna memenuhi guna kebutuhan tugas akhir saya, yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Hati menggunakan metode naive Bayes di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Kita langsung mulai ke aplikasinya. Di sini saya sudah mengaktifkan SAMPP-nya untuk terhubung ke database. Sekarang kita run file. Runnya masih form login ya di IDE-nya di NetBeans. Run file. Sebentar. Ini merupakan tampilan login ya, form login. Cukup sederhana. Pada aplikasi ini terdapat dua hak akses, yaitu hak akses admin dan hak akses pakar. Pertama kita bisa login sebagai admin dulu. Admin, sebentar saya login sebagai admin. Berikut ini merupakan tampilan menu utama admin ya, utama admin. Ya, di sini langsung setelah login, sistem langsung menampilkan beranda. Beranda di sini ada tulisan juga keterangan nama nama admin dan login sebagai hak aksesnya sebagai apa gitu. Nah, admin memiliki hak akses untuk mengelola data pengguna, melakukan proses konsultasi dan mencetak laporan. Laporan di sini yaitu laporan data pengguna dan riwayat konsultasi. Pada data pengguna kita bisa lihat sudah ada beberapa data pengguna yang yaitu 2 sebagai pakar dan 3 sebagai admin. Nah, jika kita ingin menambahkan data pengguna, kita tinggal klik tombol ini tambah ID, kemudian muncul form tambah data pengguna dan field-field yang harus diisi dan ada tombol simpan dan batal. Untuk ID ini terisi otomatis ya. Jadi misalkan admin ini udah ada 3, ADM003, berarti jika kita tambah dia langsung ADM004. Nah, pakar sudah ada 2. Jika kita ubah hak aksesnya menjadi pakar, dia otomatis akan berubah jadi pakar 003. Nah, eh, kita coba input ya, input data pengguna baru. Input data pengguna baru, misalkan namanya Ilham Hadi Saputra, Intan Syafira misalkan. Intan Syafira, username Syafira, passwordnya Syafira 123. Ini bagian password bisa kita lihat ya, bisa ditutup, bisa dilihat. Hak aksesnya bisa kita berikan admin, kita pakar. Untuk kita berikan admin saja ya, hak aksesnya sebagai admin, kita simpan. Data berhasil disimpan, dan jika kita ingin menambahkan data baru, bisa langsung input lagi ya datanya. Jadi ketika kita menambahkan data, tidak langsung balik ke form sebelumnya. Jadi untuk menambah data harus klik berkali-kali, enggak.
Ini kita bisa langsung input datanya kembali. Dan kalau sudah selesai menginput data, kita bisa klik kembali atau batal. Nah, di sini muncul ya admin. Admin. Nah, ketika kita ingin mengubah atau menghapus data, kita bisa klik memilih salah satu data yang ada dalam tabel. Kita klik. Di sini kita bisa klik ubah. Nah, di sini data-datanya langsung otomatis terisi dan bisa kita ubah. Untuk ID dan hak akses tidak bisa diubah ya. Jadi kalau misalkan mau ganti hak akses berarti harus menghapus data dulu atau menambahkan data baru. Jadi yang bisa diubah itu nama, username dan password. Coba kita ubah misalkan namanya jadi dan Syafira Ratna Dewi misalkan. Perbarui kita berhasil diubah ya. Dan nah ini namanya langsung berubah ya. Ini ketika kita klik batal tampilannya tombol hapus, perbarui dan batal hilang. Muncul kembali seperti tampilan awal yaitu tombol tambah. Jika kita ingin menghapus, kita klik data dalam tabel, kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Ya, ya, data langsung terhapus. Dan ketika kita ingin, jika datanya banyak, misalkan sampai ratusan atau puluhan, kita bisa mencari data pada field cari ini. Pada field cari ini tidak menggunakan tombol ya, jadi dia otomatis mencari data. Ya, ketika kita mengetikkan data yang ingin dicari, misalkan saya ingin mencari Akmal, A, nah baru Ak aja tuh udah muncul dia, Akmal ya, dia otomatis dia. Misalkan saya ingin mencari Munawar, nah yang muncul ya. Nah itu untuk form data pengguna. Kemudian untuk form proses bisa kita bahas nanti di bagian hak akses pakar ya. Untuk eh, untuk bagian ini, nah, untuk bagian admin, hak akses admin, dia bisa mencetak laporan data pengguna. Ini kita bisa klik cetak data penggunanya. Nah, datanya akan muncul. Nah, report ini pun bisa kita save ya sebagai PDF misalkan. Misalkan kita mau ini PDF misalkan. Nah, ini sudah ada nih ya. Coba kita save lagi ya. Laporan data data pengguna apa ya? Demo aplikasi. Simulasi, misalnya simulasi. Kita save. Nah, data sudah tersimpan, bisa kita cek. Misalkan kita cek di laporan. Nah, ini nih. Ini ya datanya, laporan data pengguna simulasi yang baru di save tadi. Datanya muncul. Ada instansi, keterangan laporan data pengguna, ada tempat, tanggal, ya, tahun, jabatan, dan nama yang akan tanda tangan. Ini ada halaman ke-1 dari 1. Kemudian admin juga bisa mencetak laporan riwayat konsultasi, tapi laporan tersebut serta proses konsultasi ada kita bahas di hak akses pakar. Untuk saat ini kita bisa logout dulu. Ya, kita bisa logout dulu, ini tombol logout. Anda yakin ingin keluar ya. Kemudian kita bisa sekarang masuk sebagai pakar. Nah, ini merupakan tampilan menu utama pakar. Pakar bisa mengelola data penyakit, gejala, dan basis aturan. Tentunya bisa melakukan proses konsultasi juga. Dan laporan yang bisa dicetak oleh pakar yaitu laporan data penyakit, data gejala, dan riwayat konsultasi. Riwayat konsultasi ada juga
admin juga bisa. Ini nama yang login dan sebagai apa. Kita bisa ke data penyakit terlebih dahulu, sama ya. Ini bisa kita tambah dan otomatis ini terus bisa kita klik, bisa dihapus, ubah, batal. Jadi tidak perlu saya contohkan lagi karena akan memakan waktu. Nah, di sini pada tugas akhir saya menggunakan 4 penyakit hati yang sering muncul ya, yaitu abses hati, hepatitis, hepatoma, dan sirosis. Nah, ini 4 penyakitnya dan ini penjelasannya. Kemudian data gejala. Nah, di sini ada 20 data gejala. Kita bisa menambahkan data gejala, kita bisa menghapus, mengubah. Di sini bisa mencari juga, misalnya kita mencari ah, apa ya? Sebentar. Oh, terjadi kesalahan ya di data gejala ini. Misalkan kita, nah muncul lagi gejalanya. Tadi nama gejalanya tidak muncul ya. Jadi mungkin pada kode di field cari ini ada yang kurang harus ditambahkan. Tapi untuk saat ini tidak apa-apa. Ini ada 20 gejala ya. Kemudian ada basis aturan. Basis aturan itu ada setiap penyakit harus memiliki basis aturan ya. Dan ini detail ya, detail basis aturan. Kita bisa lihat. Nah, ini detail basis aturan read only ya. Jadi, oh, penyakit abscess hati itu memiliki kode aturan KA01 dan gejala-gejala untuk penyakit abscess hati itu ada 6 ya. Dan frekuensi di sini maksudnya tuh misalkan dari 25 kasus, nah, abscess hati ya. Nah, yang mengalami demam itu ada 25 orang misalkan. Misalkan dari 25 kasus abscess hati yang mengalami urin coklat pekat, dia ada 20 orang. Nah, ini maksud dari frekuensi itu seperti itu ya. Ini abscess hati tadi. Nah, coba kita cari ya. Hepatoma misalkan. Nah, ini nggak error ya. Kode pada field carinya. Jadi ada yang kurang, bukan error sih, lebih tepatnya kurang pada field cari gejala, makanya hanya kode gejalanya yang muncul. Dan pada basis aturan ini kita bisa menambahkan basis aturan, kita bisa milih ini kode aturannya otomatis, kita bisa milih penyakit. Nah, di sini kenapa merah semua 4 penyakit ini? Karena keempat penyakit ini sudah memiliki basis aturan. Jadi untuk penyakit yang sudah memiliki basis aturan, dia tidak bisa untuk membuat basis aturan lagi, tidak bisa dipilih lagi ketika ingin menambahkan basis aturan, karena akan terjadi double basis aturan. Jadi, ya, makanya kalau ingin menambahkan basis aturan harus input data penyakit dulu atau dihapus dulu basis aturan yang sebelumnya. Atau bisa diubah kalau hanya ingin mengubah gejalanya atau frekuensinya. Nah, ini kita bisa checklist. Ketika di checklist nih gejalanya, spinner ini baru aktif tuh. Jadi frekuensinya berapa kita bisa pilih. Tapi ketika tidak di checklist, nah dia tidak akan aktif. Harus di checklist dulu baru dia aktif. Gitu ya. Jadi bisa kita batal. Nah, bisa ubah juga. Nah, ini bisa kita ubah tuh ya. Ini data-datanya yang sudah terinput. Nah, kemudian kita lanjut ke proses konsultasi ya. Pada proses konsultasi itu sebelum kita melakukan diagnosis, seorang pakar atau admin atau uh, yang bekerja di rumah sakit ingin melakukan proses diagnosis awal, kita bisa menginput data pasien terlebih dahulu. Nah, ini pasien-pasien yang sudah terinput ya. Nah, kita bisa input data baru misalkan. Misalkan datanya itu nama pasiennya uh, uh, Vito Dwi. Vito Dwi, nomor teleponnya kita ngasal aja ya. Cuman simulasi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada kami laki-laki, alamatnya Jati Asih misalkan. Jati Asih. Nah, kita simpan ya. Simpan, data berhasil disimpan. Nah, kemudian kembali. Batal. Nah, Vito Dwi ini muncul ya datanya. Nih, data pasiennya. Muncul. Kemudian setelah data pasien
sudah diinput. Nah, ini data pasien bisa diubah juga sebelum melakukan proses konsultasi ya, bisa dihapus, ubah, bisa dicari juga misalkan data yang baru diinput nih tenggelam di bawah. Harusnya kodenya ini yang data terbaru paling atas. Nanti bisa kita perbaiki. Dan untuk saat ini dia berada di bawah ya data yang baru diinput. Jadi kita bisa cari misalkan Vito Dwi. Nah, muncul dia tanya ya. Kemudian kita lakukan proses konsultasi karena data pasien sudah diinput, kita kemudian lakukan proses konsultasi. Nah, pada proses konsultasi kita bisa memilih. Nah, ini tanggalnya otomatis ya pada hari ini. Ya, kita bisa memilih misalkan pasien yang baru diinput. Nah, ini benar nih. Nah, data pasien yang baru diinput dia berada di atas nih, di atas. Jadi tidak harus scroll ke bawah. Nah, ini benar ya pada combo box ini. Kita bisa milih data pasien Vito Dwi. Kemudian kita bisa masukkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, yang dirasakan oleh Vito Dwi ini. Misalkan uh, Vito Dwi mengalami demam, misalkan, terus feses hitam seperti kopi, kemudian hmm, nyeri pada ulu hati, misalkan, atau kemudian pelebaran pembuluh darah perut, pembekakan tungkai kaki, terdapat benjolan perut kanan atas, coba ya. Terus kemudian tubuh terasa tidak nyaman atau kurang fit ya. Nah, itu gejala-gejala yang dirasakan oleh Vito Dwi. Ini saya ngasal ya untuk input gejalanya. Maksudnya untuk menceklis gejalanya. Kita lihat hasilnya, kita bisa melihat hasil konsultasinya. Kita klik hasil konsultasi. Nah, ini ini hasil konsultasi ya. Ada ID konsultasi, nama, tanggal, jenis kelamin, nomor telepon, gejala yang dipilih, dan hasil diagnosa. Hasil diagnosanya itu Vito Dwi ini kemungkinan besar mengalami penyakit hepatoma dengan probabilitas 99,96%. Tinggi juga ya. Ini penjelasannya dan kemudian bisa selanjutnya bisa uh, ke dokter ya agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Karena di aplikasi ini tidak ada uh, ini bagian apa field kolom penanggulangan gitu misalnya kayak istirahat yang cukup nggak ada. Jadi penjelasan dia cuma buat diagnosis sebelum ke dokter. Kita kembali ya. Kita kembali kemudian ini laporan data penyakit bisa kita cetak seperti tadi data pengguna dan bisa di save juga ya. Kita coba satu-satu aja. Kita save. Misalkan tugas akhir laporan TA DF seperti PDF laporan apa sih ini data apa data penyakit ya laporan data penyakit simulasi ini peknya gede nih misalkan save atau otomatis tersimpan. Nah ini nih udah nah ini udah ada nih. Nah ini laporan data penyakit ya tanggalnya tuh 8.14 jam 2.42. Nah, kemudian kita lanjut ke data gejala. Data gejala bisa dicetak juga. Tidak perlu di save ya. Nah, sudah. Nah, coba kita save lagi dah. Biar meyakinkan. Biar meyakinkan. Sebentar. Skripsi laporan TA. Laporan data gejala simulasi. Save. Nah, sudah kita bisa lihat data gejala ini nih data gejala simulasi kita bisa lihat ya muncul ya ada 2 halaman dia halaman kedua dari 2 ini 1 dari 2
Nah, kemudian untuk lewat konsultasi dia ada sedikit perbedaannya. Di sini dia bisa melihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, misalkan kita mau tampilkan semua data atau kita tampilkan pada yang konsultasi hari ini aja, misalnya tadi satu ya yang konsultasi yang baru. Nah, ini yang konsultasi hari ini. Nah, kalau ini tampilkan semua data. Nah, ketika kita ingin mencetak laporan, kita harus menginput tanggalnya dulu. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau dicetak gitu ya. Ini pada laporan ini tanggal berapa ini? 2 Agustus ya. Kita buat dari 2 Agustus sampai sampai 2 Agustus aja biar yang Vito Dwi ini nggak masuk ya. Atau sampai ini nih 12 Agustus nih. Kita bisa cetak ya. Nah, ini ya. Kita bisa cetak. Nah, ini tuh ya dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 12 Agustus. Yang Vito nggak masuk ya. 2 Agustus sampai 12 Agustus dari yang terlama ke yang terbaru. Ada 2 halaman ya kayaknya. Ada 2 halaman tuh. Nah, iya ada 2 halaman. Ini bisa kita print juga ya. Kita cetak simpan sebagai PDF. Versi gua apa nanti ya. PDF laporan riwayat konsultasi simulasi save. Nah, coba kita lihat ya muncul biasanya. Ini nih ya itu ya. Sudah beres ya. Itulah aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Nah, saya menyadari masih banyak kekurangan pada aplikasi ini. Ya, insya Allah di kemudian hari saya bisa memper- mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada aplikasi ini. Sekian simulasi aplikasi dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.